bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa waktu ini di paroki-paroki diselenggarakan aksi sosial donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, dan itu menjadi kebiasaan yang baik dan mendapat tanggapan yang baik juga dari kalangan umat. Dan kalau kita sendiri pun juga punya kebiasaan demikian, ada manfaat yang bisa kita nikmati. Setidaknya sel-sel darah kita yang telah lama kita dalam aktivitas seharian kita itu juga akan senantiasa selalu dibaharui. Maka kita sangat memahami kerja fisik maupun juga organ-organ dalam diri kita pun juga akan senantiasa dibaharui. Dan kalau kita melihat kembali soal pembaharuan dalam kebersamaan kita, mulai dari lingkup keluarga, lingkungan, kering stasi, paroki, bahkan juga keuskupan, kita sungguh sangat sadar bahwa kebersamaan itu tidak hanya dalam lingkup struktur, tetapi lebih pada keanggotaannya sebagai organisme yang hidup, saling memberi manfaat dan fungsi dalam kebersamaan itu. Maka sel-sel yang terkecil pun itu punya peran yang harus dibaharui terus-menerus. Maka semakin banyak pelayanan yang digunakan, semakin banyak pelayanan yang diberikan, sejatinya dari setiap organisme dalam kebersamaan itu juga harus punya keberanian dalam dirinya membaharui diri terus-menerus. Maka semakin banyak pula tuntutan yang diperlukan dalam hal ini. Kita juga punya rutinitas masing-masing dalam keseharian kita, mulai dari bangun pagi, beraktivitas sore, malam, kembali pada pagi hari. Dan dari setiap kita juga punya ritme masing-masing. Tetapi pastilah dari setiap hari kita pun juga tidak selalu sama hari yang satu dengan hari yang lain. Dan ini kita dituntut untuk juga bisa menemukan hal yang baru yang bisa semakin memberi energi dan menyegarkan bagi hidup kita. Itulah energi yang baru yang bisa membantu kita untuk menempatkan diri kita secara pas dan tepat yang bisa memberi daya guna bagi kebersamaan kita. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada sore hari ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana jemaat itu lebih menekankan soal perjamuan sebagai ungkapan dari sebuah persekutuan. Kadang mereka justru lupa untuk menyediakan waktu yang khusus dan istimewa untuk memberi kesempatan bagi yang lain menjalankan puasa.
Maka perumpamaan yang biasa mereka ambil adalah tentang perjamuan nikah atau perjamuan kawin. Ada jawaban di sini supaya mereka pun juga tidak jatuh pada kewajiban berpuasa. Semua siapa saja dalam perjamuan ini bisa menikmati, bahkan juga bisa datang ketika undangan itu diberikan. Pastilah di sini juga ada nuansa sukacita, nuansa kebersamaan dalam persekutuan mereka. Dan ketika mempelai Yesus Kristus itu masih ada di tengah-tengah mereka bersama dengan sahabat-sahabatnya, hari itulah bukan menjadi waktu bagi mereka untuk berpuasa. Di sini perlu pembaruan dan pemaknaan secara baru, harus ada dalam wadah yang baru. Termasuk juga warta kerajaan Allah harus ditampung pada wadah yang baru dan tidak bisa dipaksakan pula pada pola yang lama yang sudah usang. Cara hidup dan praktik keagamaan lama harus selalu dibarui agar tidak bertentangan dengan Injil dan semangat yang selalu hidup dalam situasi zaman apapun dan kapanpun. Maka saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dalam gereja kita juga selalu digaungkan Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang selalu berani untuk membaharui diri, tidak hanya dalam tata ibadat, tapi juga dalam aneka macam bidang kehidupan gereja, terutama juga sebagai organisme yang hidup, kita sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Maka Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk juga tidak bersifat permisif, menerima begitu saja yang baru, tetapi meninggalkan pola yang lama. Tapi bagaimana di tengah perubahan itu kita masih bisa untuk membaharui diri terus-menerus tanpa larut dengan kondisi zaman yang mudah berubah. Kita sedang ditantang untuk membaharui diri dalam persekutuan, partisipasi kita, dan juga misi yang kita terima dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan,